Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal mauta wal hayata linabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menggenggam alam beserta isinya, Tuhan yang telah meninggikan langit tanpa tiang dan gantungan, serta Tuhan yang tak pernah membedakan antara penjual tomat dan Pak Camat, tukang cukur dan gubernur, tukang merpati dan Pak Bupati, serta antara pesinden dan presiden. Dan tak lupa pula sholawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Nabi yang telah membawa kita dari zaman kakek-kakek makan kanji hingga zaman kakek-kakek main PUBG, dari zaman nenek-nenek makan garam hingga zaman nenek-nenek main Instagram. Sahabat ikhlas yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah mengenai 4 perkara yang akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat, sebagaimana yang dijelaskan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ad-Darimi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah bergerak kedua kaki seorang muslim menuju batas Siratul Mustaqim sehingga ia ditanya untuk apa umurnya ia habiskan, ilmunya untuk apa ia amalkan, hartanya dari mana dan kemana ia habiskan, serta badannya untuk apa ia gunakan. Pada hadis ini sudah jelas bahwa 4 perkara yang akan dipertanggungjawabkan itu ialah ilmu, umur, harta, dan juga badan. Yang pertama ialah umur. Jika kita berbicara mengenai umur, maka kita juga berbicara mengenai waktu. Allah telah memberikan waktu kepada kita, yaitu 24 jam dalam sehari. Sebagai umat muslim, hendaklah kita menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Banyak orang yang lalai dalam menggunakan waktunya. Mereka menggunakan waktunya untuk bersantai, bercanda gurau yang tidak bermanfaat, bahkan bergosip yang dapat menimbulkan pertikaian. Salah satu faktor kemunduran umat Islam di zaman ini ialah mereka tidak pandai dalam menggunakan waktunya. Sementara orang kafir sibuk menggunakan waktunya untuk mempelajari berbagai bidang ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, marilah kita menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, apalagi di bulan Ramadan ini. Yang kedua ialah ilmu. Yang membedakan antara umat muslim dan orang kafir ialah ilmu yang mereka miliki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wal muslimah", yang artinya diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah untuk menuntut ilmu. Dari hadis ini sudah sangat-sangat jelas bahwa sebagai umat muslim hendaklah kita menuntut ilmu karena hal ini diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ilmu yang telah kita dapatkan hendaklah digunakan sebaik-baiknya. Ilmu yang telah kita tuntut hendaklah digunakan sesuai syariat Islam. Yang ketiga ialah harta. Di zaman sekarang ini banyak orang yang ingin panjat sosial. Banyak orang karena tekanan ekonomi, mereka mencari harta dengan jalan yang salah, seperti berjudi, mencuri, bahkan berhutang yang tak pernah dilunasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tiap-tiap umat ialah fitnah dan sesungguhnya fitnah umatku ialah harta.
Oleh karena itu, marilah kita mencari harta yang benar, marilah kita mencari harta dengan jalan yang halal, bukan melenceng dari syariat agama maupun dari aturan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang darah dagingnya tumbuh dari barang yang haram, sesungguhnya neraka lebih patut baginya. Yang keempat ialah badan. Manusia diciptakan dengan sempurna, dengan akal, badan dan fisik yang sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiap-tiap amal pekerjaan ada masa semangatnya, dan tiap-tiap masa semangat ada masa lelahnya. Dan barang siapa yang lelah letihnya karena menjalankan sunnahku, maka ia telah mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang lelah letihnya bukan karena sunnahku, maka ia sungguh celaka. Oleh karena itu, marilah kita pergunakan badan kita sebaik-baiknya, pergunakan badan kita untuk beribadah kepada Allah, bukan melakukan hal yang lain-lain yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Sahabat ikhlas yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila thoriqil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.